Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Satyanari dari program studi manajemen 2023 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai prosedur perizinan usaha perseroan terbatas atau PT, mulai dari pengertian izin usaha, jenis izin usaha, tahapan pengurusan izin usahanya, contoh kasus sederhana, hingga manfaat legalitas usaha bagi pelaku usaha itu sendiri. Yang pertama, pengertian dan pentingnya izin usaha dulu. Izin usaha adalah legalitas atau persetujuan yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya tersebut secara sah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Izin usaha penting karena satu, memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha, dua, meningkatkan kepercayaan konsumen dan mitra bisnis, tiga, mempermudah akses permodalan dari bank maupun investor, empat, memungkinkan usaha mengikuti tender atau kerjasama resmi, 5, menghindari sanksi hukum akibat menjalankan usaha tanpa izin. Dengan memiliki izin usaha tersebut, sebuah perusahaan dapat beroperasi secara legal dan lebih mudah berkembang. Yang kedua, jenis-jenis usaha. Dalam menjalankan usaha, terdapat beberapa dokumen legalitas yang perlu dimiliki, antara lain: 1. Akta pendirian perusahaan yang dibuat oleh notaris. 2. Pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM. 3. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP. 4. Nomor induk berusaha atau NIB yang diterbitkan melalui sistem OSS. 5. Sertifikat standar atau izin operasional tertentu sesuai di bidang usaha yang digeluti. Saat ini NIB menjadi identitas utama pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem online single submission atau OSS. Tahapan pengurusan izin usaha. Tahapan pengurusan izin usaha PT. Berikut tahapan pengurusan izin usaha perseroan terbatas. 1. Menentukan nama dan bidang usaha. Pelaku usaha menentukan nama perusahaan dan jenis kegiatan usaha sesuai klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KPLI. 2. Membuat akta pendirian. Akta pendirian dibuat di hadapan notaris yang menurut dan memuat identitas pendiri, modal usaha, struktur perusahaan, dan bidang usaha. 3. Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Setelah akta dibuat, notaris mengajukan pengesahan hingga perusahaan resmi menjadi badan hukum atau PT. 4. Membuat NPWP perusahaan. Perusahaan wajib membuat NPWP untuk memenuhi kebutuhan wajib pajak. 5. Mengurus NIB melalui OSS. Pelaku usaha mendaftar pada sistem OSS, mengisi data perusahaan, kemudian memperoleh nomor induk berusaha atau NIB. 6. Memenuhi persyaratan tambahan. Untuk bidang usaha tertentu, pelaku usaha perlu memenuhi sertifikat standar atau izin operasional sesuai tingkat risiko usaha. Jika seluruh tahapan selesai, pengusaha dapat menjalankan kegiatan usaha secara legal. Saya memberikan contoh kasus sederhana, misalnya contoh kasus sederhananya misalnya terdapat usaha bernama PT Maju Bersama yang bergerak di bidang penjualan peralatan elektronik. Pemilik usaha tersebut ingin memperluas bisnis dan bekerja sama dengan pemasok besar atau investor. Namun, investor mensyaratkan perusahaan harus memiliki legalitas usaha yang lengkap. Pemilik kemudian membuat akta pendirian PT melalui notaris tersebut, mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, membuat NPWP, dan mengurus NIB melalui SS. Setelah dokumen diperoleh, perusahaan dapat menjalin kerjasama dengan pemasok, memperoleh kepercayaan pelanggan, serta lebih mudah mengakses pembiayaan dari bank. Kasus ini menunjukkan bahwa legalitas usaha memberikan banyak manfaat bagi pengembangan bisnis. Yang terakhir, manfaat legalitas usaha bagi pengusaha. Sebagai kesimpulan, izin usaha merupakan aspek penting dalam menjalankan bisnis tersebut. Dengan memiliki legalitas usaha yang lengkap, pelaku usaha memperoleh perlindungan hukum, meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperluas peluang kerjasama, serta mempermudah akses pembiayaan dan pengembangan usaha. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha sebaiknya segera mengurus izin usaha agar bisnis dapat berkembang secara aman, profesional, dan berkelanjutan. Sekian video edukasi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.